Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin bakal ngebahas salah satu film yang berjudul The Banker. Film ini diangkat dari kisah nyata, di mana kisah 3 orang berbahaya sangat cerdas dalam melakukan bisnis properti mereka. Salah satunya adalah pemodal kaya raya di kota Los Angeles. Mereka memulai karir dengan seseorang yang bisa menjembatani bisnisnya, karena dia seorang ras kulit putih. Tapi di tengah cerita tiba-tiba salah satu di antara ketiga orang tersebut melakukan kesalahan fatal yang menyebabkan mereka harus bersinggungan dengan pemerintah. Penasaran bagaimana kelanjutan ceritanya? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene diawali di Washington DC pada tahun 1965. Pada saat itu terlihat tokoh utama kita bernama Bernard. Dia hendak disidang di dalam pengadilan federal Amerika Serikat. Tapi sampai situ dulu, karena film mundur sedikit di tahun 1939 di Texas. Saat Bernard kecil, dia putus sekolah dan memilih untuk bekerja sebagai penyemir sepatu. Tapi bukan hanya sebatas penyemir sepatu, dia juga memiliki keinginan yang kuat untuk belajar, terutama ilmu ekonomi. Ketika di rumah terlihat sebuah catatan Bernard yang penuh dengan rumus ekonomi. Tapi ayahnya yang tahu hal tersebut justru mematahkan semangatnya. Karena orang kulit hitam pada saat itu hanya dipandang rendah oleh orang kulit putih. Sehingga orang kulit hitam tak punya kesempatan untuk menjadi kaya raya. Singkat cerita, pada tahun 1954 di Los Angeles, Bernard sudah berkeluarga dan memiliki 1 anak. Dia memutuskan untuk pindah kota dan mencari peruntungannya di Los Angeles tersebut. Lantas mereka pun tinggal sementara di rumah paman istrinya. Begitu sampai dan makan malam, sang paman justru sedikit mencemoohnya, lantaran orang kulit hitam tak mungkin bisa menjadi kaya. Istri Bernard yang bernama Eunice mengatakan jika Bernard sekarang telah memiliki beberapa gedung dan perusahaan di bidang properti. Namun bisnisnya tak berkembang di Texas. Ketika itu terlihat wajah Bernard seperti berpikir keras bagaimana dia akan memulai bisnis propertinya di Los Angeles. Lalu saat menidurkan anaknya, sang istri yang melihat raut wajah Bernard sedang berpikir itu, lantas memberikan sebuah motivasi agar dia tetap semangat meski telah dijatuhkan banyak orang. Pada keesokan harinya, Bernard mengantarkan sepupunya, sebut saja dia Tony. Tony saat itu bekerja sebagai buruh pabrik. Lalu ia bertemu dengan teman Tony yang bernama Matt. Matt juga kaget melihat orang kulit hitam memiliki mobil dan terlihat cukup kaya. Lanjut, setelah mengantar Tony, Bernard lantas berjalan-jalan di kota Los Angeles dan melisting semua properti yang ada di sana. Kemudian menelponnya satu persatu untuk mengetahui harga pasaran di daerah tersebut. Hingga suatu waktu ketika Bernard membawa istrinya jalan-jalan, Eunice berkata ini adalah komplek atau lingkungan orang kulit putih. Lalu Bernard pun menyangkal dengan menyebut jika tak selamanya ini milik orang kulit putih. Diketahui jika Bernard telah menyukai sebuah gedung, namun harga yang diberikan oleh penjual sangatlah mahal. Sehingga Eunice membawa Bernard ke sebuah bar berkelas. Eunice pun mengenalkan Bernard kepada pemilik bar tersebut, yakni seorang pria kulit hitam bernama Morris. Namun karena Bernard orang yang idealis dan agak kaku, lantas Bernard berpendapat jika dia tak bisa bermitra dengan orang seperti Morris. Apalagi Morris pemabuk keras dan terlihat tak pernah serius. Debat itu terus berjalan hingga mereka masuk ke mobil. Namun Eunice memberitahu jika Morris memiliki link bisnis bahkan sampai seorang wali kota. Tetapi Bernard tetap pada pendiriannya. Setelah itu, Bernard pun mendatangi pemilik gedung yang akan Bernard beli. Dia mencoba bernego dengan orang yang bernama Barker itu. Namun Bernard tak berhasil menego Barker karena harga yang diberikan Barker tak masuk dengan uang Bernard. Namun saat itu Bernard melihat kalender Barker yang bertuliskan Mid-Citibank. Lantas dia pun memutuskan untuk pergi ke bank tersebut. Ketika berada di bank, dia langsung hendak menemui Mr. Reed. Tapi sayang, manajernya tak memberikan kesempatan untuk bertemu. Hasil, Bernard pun menunggu di luar bank dan memilih untuk menemui Mr. Reed saat jam istirahat. Setelah berhasil berbincang dengan Mr. Reed, pada malam harinya, Bernard hendak menidurkan anak dan istrinya. Namun tiba-tiba telepon berdering dan Bernard mengangkatnya. Ternyata itu adalah Barker.
Awalnya Barker memberitahu jika seharusnya dia tak main belakang dengan menemui Mr. Reed. Tapi beruntung, Barker juga menyampaikan jika Mr. Reed setuju untuk memberikan pinjaman kepada Bernard. Lalu kemudian Bernard dan Eunice pun menghadiri acara pesta yang diadakan restoran mewah milik Morris. Tak tanggung, Morris juga menghampiri lagi Bernard. Awalnya Bernard bersikap acuh pada Morris, hingga akhirnya Morris mengajak Bernard untuk ngobrol berdua. Sambil menghisap sebuah cerutu, Morris mengatakan jika dirinya adalah orang kulit hitam yang gemar membantu sesama komunitasnya. Namun Bernard belum tertarik dengan bantuan Morris. Pada keesokan harinya, Bernard dan Tony terlihat sedang melakukan beberapa renovasi di bagian apartemen yang kosong. Tak lama, ada seorang nenek-nenek yang datang dan memberikan ejekan pada Bernard, karena orang kulit hitam tak boleh berada di sana. Tapi karena Bernard telah terbiasa dengan makian itu, sehingga tak terlalu menghiraukannya. Selang beberapa waktu, teman Tony yang bernama Matt datang untuk bekerja pada Bernard. Di awal, dia pun memastikan jika Matt benar-benar ingin bekerja pada Bernard. Lalu mereka bertiga pun langsung membenahi apartemen tersebut tanpa pekerja lainnya. Hingga tiba-tiba dua polisi menghampiri mereka dan berkata jika para polisi menerima keluhan dari penyewa apartemen. Tapi di hari itu, Bernard telah menjadi pemilik sah dari apartemen tersebut. Sehingga polisi mengecek surat kepemilikan Bernard dan tak bisa berkata apa-apa selain memperingati Bernard agar menghormati penyewanya. Di malam harinya, Bernard pun memutuskan untuk pindah dan tinggal di apartemennya sendiri. Sontak saja keesokan harinya, si nenek tua itu langsung hengkang dari apartemen Bernard karena tak suka dengan kulit hitam. Namun beruntung, penyewa lain pun datang untuk menyewa apartemen. Singkat cerita, dari semua slot apartemen yang ada, sekarang telah terisi penuh. Sehingga Barker ingin melanjutkan kerjasamanya dengan Bernard. Dimulai dari menghubungi para pemodal dan melisting properti-properti yang akan dijual. Barker menawarkan 50-50 untuk pembagian hasilnya. Dan kita akan menghasilkan banyak uang, ucap Barker. Sontak, dari sanalah Barker dan Bernard terus mengangkat banyak telepon dan terus memasarkan banyak properti. Hal lepas itu juga dibantu oleh Tony dan Matt, hingga di mana Bernard berhasil membelikan rumah besar untuk Eunice. Tapi seperti pepatah, tak semua akan selamanya indah. Barker dikabarkan telah menghembuskan nafas terakhirnya. Diketahui istri Barker sekarang akan mengambil semua saham suaminya itu dan menarik semua properti milik mereka. Namun karena waktu yang tidak tepat sehingga mereka pun berdebat. Bahkan istri Barker mengancam akan mengadukannya ke pengadilan. Lalu Barnard pun pergi ke bank untuk memberitahu masalah ini pada Mr. Reed. Namun lagi-lagi manajer Reed menghadang Bernard. Sehingga Bernard pun memutuskan untuk pergi. Tapi ketika dia hendak keluar dari bank, tiba-tiba dirinya terpikirkan sesuatu tentang ide gila. Karena kesal dengan tindakan Mr. Reed, sehingga dia berniat untuk membeli gedung bankir tersebut. Namun, karena dia belum mempunyai cukup uang, maka Bernard mendatangi Morris. Diketahui Morris ini telah memiliki 7 gedung apartemen, alias 18 kalau ditambah klubnya. Di situ Bernard terus membuat Morris tertarik pada rencananya. Ditambah lagi dengan kemampuan hitung cepat Bernard. Tapi ada satu hal yang membuat ragu Morris, yakni mereka tahu jika orang kulit hitam tak bisa membeli sebuah gedung bank. Tentu, sang pemilik gedung pun tak akan setuju. Lalu disitulah Bernard memiliki ide cemerlang lagi, yakni mengajak Matt untuk mewakili Bernard dan Morris di depan umum. Tapi saat itu tentunya Matt tak mengetahui bagaimana caranya membeli sebuah gedung tertinggi di Los Angeles itu. Tapi Bernard berkata, jika Matt tak perlu khawatir, karena Bernard dan Morris akan mengajari semua yang Matt butuhkan nanti. Tapi berbeda dengan Morris, dia melihat jika Matt tak akan sanggup untuk mempelajari semuanya. Bahkan Morris memiliki prinsip tak pernah percaya kepada orang lain. Di sisi lain, Matt kala itu sedang makan di salah satu warteg. Kemudian dirinya didatangi dengan teman SMA-nya yang bekerja sebagai waiters di sana. Matt lantas tiba-tiba mengeluarkan kemampuan berbicaranya di depan temannya itu. Tentu hal tersebut langsung memberikan motivasi pada Matt jika dirinya mempunyai bakat terpendam soal marketing. Lantas dirinya datang lagi kepada Bernard dan Morris, lalu mengatakan kalau dirinya sekarang siap untuk ikut dalam proyek tersebut. Morris pun segera memberitahu jika besok Matt harus datang jam 6 pagi di sebuah lapangan golf. Pada keesokan harinya Matt dan Bernard sudah menunggu Morris di lapangan golf, sementara Morris dengan santainya datang terlambat. Kemudian menyuruh Matt untuk mengganti bajunya.
Di sana Morris langsung mengajari Matt bagaimana cara bermain golf orang kulit putih yang kaya raya. Tak lama dari sana, bankir Morris pun datang. Sebut saja dia Don. Don akan membantu mereka untuk menggolangkan sejumlah uang alias berinvestasi pada gedung bankir nantinya. Bernard pun senang dengan hal itu. Setelah berlatih golf, selanjutnya Matt diajari oleh Bernard tentang dasar-dasar ilmu ekonomi. Hal itu berguna nantinya ketika melakukan penawaran bersama si pemilik gedung bankir. Pelatihan itu terus berjalan selama sebulan. Terlihat Matt juga sangat antusias bisa diajarkan oleh dua orang kaya sekaligus, apalagi secara gratis. Hingga pada akhirnya Matt berhasil memasukkan bola golfnya dari jarak yang cukup jauh. Dan itu adalah kabar yang sangat menggembirakan. Tak lupa Matt juga diajarkan tentang table manner hingga bisa membedakan jenis-jenis whisky oleh Morris dan Eunice. Bahkan ketika Bernard memberi sebuah soal aljabar pada Matt ketika sedang bermain golf, dirinya bisa menjawab pertanyaan tersebut tanpa perlu menghitung sekaligus memasukkan bola golf pada lubangnya. Hal itu tentu menunjukkan jika Matt telah siap untuk mewakilkan Bernard dan Morris. Tak pakai lama, Matt pun sampai di tahap terakhir di mana Morris dan Bernard memberitahu bagaimana rencana agar bisa bergaul dengan si pemilik gedung bankir yang bernama Renault. Singkat cerita, telah sampailah mereka di sebuah bar yang sudah direncanakan sebelumnya oleh Morris, di mana Matt akan bertemu dengan Renault. Terlihat juga Morris ternyata menyamar sebagai supir pribadi dari Matt. Setelah itu diperlihatkan jika Renault mendatangi Matt. Mereka pun berkenalan di sana hingga lanjut bermain golf bersama. Beres dari sana, Matt pun juga berkata jika dia siap untuk hari negosiasi antara Matt dan Renault. Sehingga Bernard dan Morris langsung memberikan apa saja yang Matt akan obrolkan nantinya. Lalu bagaimana agar Matt tak salah saat makan siang bersama Renault. Hari pertemuan antara Renault dan Matt pun tiba. Lagi-lagi Morris menyamar sebagai supir. Lantas Matt di awal langsung diajak makan siang terlebih dahulu. Setelahnya barulah mereka saling beradu opini membicarakan tentang laba, saham, dan biaya sewa setiap bank yang menyewa ruang gedung mereka. Pun saat itu berhasil membuat Renault terpukau dengan cara Matt menghitung. Bahkan sampai membuat juru hitung Renault kewalahan saat menghitung. Singkat cerita, Matt akhirnya berhasil membuat negosiasi itu berhasil dan sekarang Matt, Morris, dan Bernard telah menjadi pemilik sah gedung bankir di Los Angeles. Dari sanalah karir bisnis Bernard terus meningkat dan bahkan menjajal hampir seluruh properti yang ada di daerah Los Angeles. Seiring berjalannya waktu, Bernard, Morris, dan Matt menjadi raksasa di bidang properti di seluruh Los Angeles. Bahkan jumlah aset properti mereka sudah di angka ratusan. Lalu, pada tahun 1963, Bernard memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya di Texas. Dengan niatan ingin melakukan hal yang sama dengan yang Bernard lakukan di Los Angeles. Ketika di malam harinya, Bernard yang pulang ke rumah sang ayah itu saling mengobrol. Sekarang ayahnya telah bangga pada Bernard karena bisa sukses di Los Angeles. Namun tidak bagi Bernard jika di Texas. Sedangkan di pagi hari Bernard terlihat tengah bersiap-siap untuk sekedar jalan-jalan di Texas. Kemudian Eunice menyuruhnya untuk membawa sang anak jalan-jalan, supaya anaknya itu tahu bagaimana lingkungan dulu Bernard tinggal. Ketika sedang berjalan-jalan, sang anak melihat jika tempat cuci tangan di pinggir trotoar dibedakan antara kulit putih dan kulit hitam. Bahkan ada anak kecil tukang semir yang hanya melayani orang kulit putih. Di sini terlihat sekali jika rasisme pada zaman tersebut sangatlah kental. Lalu di situ juga mereka berdua melihat suatu bank yang bernama Mainland. Pada malam harinya langsung Bernard menceritakan bagaimana kalau dirinya membeli bank Mainland itu. Tentunya sang istri selalu mendukung Bernard. Setelah beberapa waktu lantas Bernard tak lupa menawarkan lagi pada Morris untuk menjadi mitra Bernard kembali di Texas. Namun sayangnya Morris tak mau mengambilnya karena dia melihat jika Texas adalah kota kecil yang penuh dengan resiko ke depannya. Apalagi rasisme di Texas masih sangat kental. Sehingga Morris tak sanggup jika harus pindah ke Texas bersama Matt. Mengingat Matt juga harus mengurus gedung bankir di Los Angeles. Tetapi Bernard kali ini seakan-akan memaksa Morris agar mau ikut bermitra lagi dengannya. Sehingga Morris pun terpaksa setuju dengan Bernard. Padahal saat itu Morris tahu betul resiko kedepannya yang akan mereka hadapi. Singkat cerita, mereka pun menjalankan rencananya seperti yang sudah-sudah. Lalu dengan mudah Matt yang dibantu oleh Don berhasil membeli sebuah bank.
dengan catatan mereka tak pernah mengurus bank sebelumnya. Lanjut, karena sadar jika Bernard membeli bank dengan alasan ingin membantu orang kulit hitam menjadi kaya, Bernard pun langsung menyuruh para karyawan bank untuk melisting siapa saja yang ingin meminjam uang ke bank mereka. Tapi di sisi lain, tiba-tiba Florence yang disebut sebagai pemilik bank sebelumnya cukup curiga dengan keputusan-keputusan yang Matt ambil. Sehingga Florence di sini menjadi penasaran pada siapa Matt sebenarnya. Karena hal tadi siang, Matt pun menemui Bernard di warung steak Abah Engkong. Matt mengadu jika Florence menyadari kalau mereka membuka pinjaman untuk orang kulit hitam. Lalu sepulang dari sana, Matt kemudian pulang ke rumah dan bertemu dengan istrinya. Diketahui istri Matt mulai bosan tinggal di Texas selama 3 bulan ini. Bahkan meminta Matt agar memiliki gedung sendiri tanpa alih-alih sebagai mitra dari Bernard dan Morris. Tentu saja keinginan itu harus Matt penuhi. Dan ketika mereka bertiga sedang berdiskusi, tiba-tiba Florence datang ke rumah. Tentu saja mereka kaget karena telah diikuti begitu jauh oleh Florence. Florence di sana menyampaikan jika dia dan ayah Florence telah dibohongi untuk pembelian bank. Namun, Morris langsung mematahkan argumen Florence. Yang lebih parahnya adalah Bank Mainland mendapatkan surat dari Biro Audit Keuangan Pemerintah Amerika Serikat dan akan segera mengecek bank mereka dalam waktu sebulan lagi. Jika mereka ketahuan meminjamkan banyak uang pada orang kulit hitam, maka bank akan ditutup paksa. Sehingga setelah Florence cabut, mereka bertiga mulai kebingungan. Tapi Matt memiliki masukan, yakni dengan membeli lagi sebuah bank. Lalu Matt pun menunjukkan Bank Marlin yang ada di Texas. Matt memberikan saran jika para peminjam dari Bank Mainland bisa dialihkan pembukuannya ke Bank Marlin nantinya secara sementara. Itu hanya agar tak diketahui oleh orang audit keuangan negara. Awalnya Bernard dan Morris benar-benar ragu dengan saran Matt karena pertama, Matt baru 3 bulan mengenal sistem kerja bank. Kedua, Bernard dan Morris tak punya cukup uang untuk membeli bank lagi. Tapi pada akhirnya karena Matt sedikit memaksa sehingga Bank Marlin telah jadi dibeli. Tentu saja kali ini bank langsung benar-benar diurus oleh Matt sendiri. Namun tetap dengan pengawasan Eunice yang menyamar sebagai OB di bank. Namun nampaknya ada musuh di balik selimut dari bisnis mereka saat ini. Itu terlihat saat di warung steak Abah Engkong dengan coretan di dinding warung. Sementara besok harinya, Matt lantas menandatangani pemindahan data peminjam dari Bank Mainland ke Bank Marlin dan tanpa dicek terlebih dahulu. Lalu ketika sedang bekerja, Matt didatangi oleh istrinya, tapi tak lama Florence menelpon untuk memberitahu jika beberapa orang dari kulit putih telah mencabut depositnya karena mengetahui kalau pemilik bank adalah orang kulit hitam. Bahkan ketika Matt hendak membuka bank pada pagi hari, tiba-tiba Bank Marlin alias Bank Matt didatangi oleh seorang petugas audit keuangan. Pria tersebut lantas mengambil buku utama bank. Sontak hal itu membuat Bernard sangat terkejut. Apalagi Matt yang belum siap untuk menghadapi semua ini, ucap Bernard pada Eunice. Sempat terjadi cekcok antara Eunice dan Bernard karena Bernard tak mau menyamar sebagai OB. Tapi kemudian Bernard mau melakukannya. Namun itu pun tak berjalan dengan lancar ketika Bernard ketahuan menguping lewat pintu. Masalah semakin bermunculan ketika orang audit terus menanyai hal yang tak Matt mengerti secara bertubi-tubi. Beberapa kali Matt dibuat bolak-balik toilet hanya untuk sekedar mencari kunci jawaban dari Bernard. Diketahui Matt juga telah gagal menjadi pimpinan bank, sehingga dengan terpaksa Bernard dan Morris melepaskan Matt. Bahkan menyuruh Matt tetap fokus pada Bank Mainland saja. Tapi tiba-tiba di suatu hari, Morris mendapatkan telepon dari Don bahwa tiba-tiba Mainland memberikan pinjaman pada Bank Marlin. Tentu saja itu ulah Matt yang ingin tetap mempertahankan Bank Marlin. Sontak, Morris dan Bernard marah besar dan langsung masuk begitu saja ke Bank Mainland. Tak lama, Bank Mainland langsung didatangi oleh banyak orang dari Biro Audit Keuangan. Tanpa banyak basa-basi, wakil Biro Audit itu langsung menutup Bank Mainland dan memecat Matt dari jabatannya sebagai presiden bank. Belum cukup sampai situ, tiba-tiba FBI datang untuk menangkap Bernard dan Morris atas tuduhan penggelapan dana. Setelah beberapa waktu, Bernard dan Morris telah dilepaskan. Lalu mereka berdiskusi tentang bagaimana jalan keluarnya. Tentunya ini sudah bukan lagi jadi permasalahan perbankan, melainkan menjadi masalah politik antaras. Sementara Matt sendiri sekarang ditemui oleh pihak jaksa yang bernama McClellan.
Cleland diketahui memaksa Matt agar mau mengakui kesalahannya tentang memindahkan uang deposit secara ilegal di antara kedua bank tadi. Jika tidak, Matt akan dipenjara seumur hidup karena dialah yang bertanggung jawab atas kedua bank di Texas. Sedangkan Bernard sekarang malah meminta maaf pada Tony karena telah memakai Matt sebagai pionirnya. Tapi berita bagusnya, Tony sekarang sudah biasa berbisnis properti secara mandiri. Kemudian, scene lantas berpindah di mana Matt sedang kebingungan apakah akan memojokkan Bernard dan Morris ketika sidang nanti atau justru menerima tawaran kekebalan hukum dari jaksa Cleland. Lantas, pada hari persidangan, Matt memutuskan untuk mengikuti saran dari Cleland. Hal itu tentu membuat Bernard dan Morris terpojokkan hingga terancam di penjara. Selanjutnya, sekarang bagian Bernard dan pengacaranya yang harus menghadapi Cleland. Cleland meminta agar Bernard nanti mau mengakui tindakan ilegalnya bersama Morris, tapi jika Bernard tetap tak mau mengaku, maka Bernard dan Morris akan dipenjara. Hingga pada suatu kesempatan, Bernard tengah berjalan-jalan dengan Eunice. Di situ Eunice sempat memberikan dukungan moral pada Bernard agar dirinya tegar menghadapi semua ini. Lalu, ketika detik-detik sidang pengadilan dimulai, Morris dan Bernard pun saling berterima kasih dan memuji satu sama lain tentang kehebatan dan keberanian mereka dalam mengubah keadaan orang kulit hitam. Mereka telah berhasil mengubah anggapan jika orang kulit hitam tak bisa jadi kaya raya. Dan saat sidang pengadilan federal dimulai, Bernard ternyata benar-benar melawan tawaran yang diberikan oleh Cleland. Bernard lebih memilih untuk masuk ke penjara, tapi dirinya berhasil memberitahu pemerintah jika mereka harus segera mengubah aturan bahwa orang kulit hitam tak bisa kaya raya karena tak diberikan kelonggaran usaha. Sayang seribu sayang, Bernard dan Morris harus dijatuhi hukuman 3 tahun penjara karena penggelapan dana. Singkat cerita, setelah Morris dan Bernard telah selesai menjalani masa hukumannya, Bernard bisa kembali bertemu dengan Eunice sang istri, lantas mengajak Eunice pergi ke suatu tempat di Bahama. Dia pun kaget karena semua aset sudah ditarik oleh pemerintah. Tapi cerita berubah saat malam sebelum hari persidangan dimulai. Matt menelpon Bernard dan mengatakan jika dia harus mengikuti saran Cleland agar dapat kekebalan hukum. Lantas Bernard meminta Matt untuk membelikan dulu 2 gedung yang bersebelahan di Bahama sebelum pemerintah menyita seluruh aset dan uang mereka. Diketahui Bernard dan Morris pun memulai kembali bisnis propertinya di Bahama. Tamat.